Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tammat bi ni'matihi shalihat. Akrama ibadahu bi syahri Ramadan. Thumma zadahumul 'ida karaman minhu wa ziyadata ihsan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin khaira man shalla wa khaira man sama wa khaira man zakka wa khaira man hajja wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna fi ibadika salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali saya menyapa kepada mitra-mitra HNI, sahabat-sahabat HNI dimanapun antum berada. Pertama sekali sangat penyayang kepada kita. Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan emas kepada kita. Namun selalu Dok, sebentar ada kendala teknis. Ini suara dokter nggak muncul nih sebentar. Oh begitu. Suara dokter nggak muncul di YouTube dan juga di Facebook. Sebentar, coba kita salah dulu sebentar. Kita coba solve dulu teknisnya. Sangat penyayang kepada kita. Allah selalu memberikan kesempatan emas kepada kita.
Oke, baik, silakan dokter, dilanjut. Alhamdulillah sudah normal. Sudah kedengaran suaranya? Sudah jelas, sangat jelas. Ya. Baik, para sahabat HNI dimanapun antum berada, ikhwan dan akhwat semuanya. Jadi saya di awal pertemuan kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Kemudian selama bulan Ramadan, kemudian juga ibadah-ibadah lainnya berupa baca Al-Quran, tilawah Al-Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran dalam bentuk apapun. Kemudian juga sedekah kita, kemudian amal-amal soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu semua dari kita. Kemudian saya juga tidak lupa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Kelalaian-kelalaian kita. Hal-hal yang telah kita abaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dan sangat kasih kepada kita semua. Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan, peluang-peluang emas. Namun ikhwan dan akhwat semua kita kadang-kadang tidak pandai memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga selalu peluang itu sudah pergi, baru kita sadar. Kesempatan itu tak bisa diraih lagi, baru kesadaran kita tiba. Oleh karena itu, di dalam hal menggapai keutamaan-keutamaan Ramadan yang lalu, tentu siapa di antara kita yang tidak ada kelalaian, ada di situ sifat mengabaikan yang tidak mengoptimalkan kesempatan yang emas itu. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menutupi itu semua dan tetap menjadikan keberadaan kita selama Ramadan kemarin full dan sempurna dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kemudian juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah ampun atas segala dosa-dosa. Jadi kadang-kadang perintahnya tidak bisa kita optimalkan semaksimal yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Di samping itu, banyak kelalaian-kelalaian kita di dalam mengisi kesempatan dan peluang itu. Ditambah lagi kadang-kadang banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, atas semuanya itu kita tidak akan berhenti bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amal kita diterima, amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya, kekurangan-kekurangan ditutupinya, kemudian seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Syawal ini betul-betul kembali kita kepada fitrah. Kembali kita kepada aslinya kita. Tahukah kita aslinya manusia itu disebut dengan fitrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apa aslinya manusia itu. Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Aslinya manusia itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang bayi yang lahir ke dunia ini. Tidak ada seorang anak manusia pun yang lahir ke dunia ini. Kecuali mereka lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu bersih daripada noda dan bersih daripada dosa. Maka tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini membawa dosa keturunan. Itulah hebatnya agama kita. Dan bahkan kita baru dihitung berdosa apabila kita sampai umur balik. Mulai kita lahir, kita adalah lahir dalam kondisi fitrah. Baru terhitung nanti seluruh amalan-amalan kita dan akan dihisap amalan-amalan itu startnya adalah semenjak kita berumur balik. Maka subhanallah, panjang sekali pasenya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, tentu di antara kita sudah ada yang tua umurnya, apalagi saya
Saya sudah berumur lebih 50 tahun sedikit. Kemudian di antara kita mungkin ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun. Artinya masa-masa balik itu pertanggungjawaban itu sudah panjang. Kemudian di masa-masa itu tentu banyak kelalaian-kelalaian, khususnya pada bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, yang memang Allah jadikan sebagai wadah untuk membersihkan diri kita dan mengisi kehidupan kita dengan banyak amal-amal. Sehingga betul-betul ketika kita meninggalkan dunia ini, betul-betul syarat kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan dan bersih kita daripada segala dosa. Oleh karena itu, semoga dengan kita selalu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, semoga di bulan Syawal ini semua kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah, maka di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kembali kepada fitrah itu adalah sebagaimana dahulu dia dilahirkan oleh ibunya. Karena itu juga tujuan daripada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Dengan ibadah itu Allah ingin membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dalam segala bentuk. Membersihkan secara lahir, membersihkan secara batin. Kemudian membersihkan kehidupan kita itu semuanya. Maka seperti sholat umpamanya, disyariatkan untuk apa? Membersihkan diri kita secara lahir. Apa secara lahir? Maka sebelum sholat kita disuruh berwudu, sebelum sholat kita disuruh mandi, kecuali barang siapa yang junub, kemudian kita tampil ketika kita sholat itu dengan bersih. Bersih pakaian, bersih tempat sholat, dan bersih badan. Ini kan artinya bahwa tujuan daripada disyariatkan ibadah itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang bersih. Kemudian juga bersih secara batin. Maka di dalam sholat itu baru diterima. Ibadah sholat kita itu apabila batin kita bersih. Salah satu kebersihan batin yang perlu kita jaga adalah kebersihan batin kita daripada keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah itu, maka dia hanya tergantung batin hatinya kepada Allah. Maka itu yang disebut dengan ikhlas. Apa yang dilakukannya itu hanya kesemata-mata karena Allah. Kemudian apa yang dipikirkannya ketika dia melaksanakan ibadah itu, bahwa dia melihat seolah-olah melihat Allah, atau Allah lagi mengawasi dan memantau seluruh gerak-gerik dia. Maka inilah sebenarnya tujuannya. Dan ini adalah membersihkan batin kita. Sehingga apa? Batin kita ini bersih. Maka orang bersih itu disebut ikhlas. Maka makna ikhlas itu khalas. Khalas itu bening. Khalas itu bersih. Bersih daripada unsur syirik. Bersih daripada unsur riya. Bersih daripada unsur tamak. Bersih daripada hikid. Bersih daripada hasad. Bersih daripada sombong. Bersih daripada dendam. Bersih daripada Allahu Akbar. Maka itulah tujuan ibadah itu sebenarnya. Sehingga orang yang tertanam dalam dirinya hanya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian pada akhwat, ikhwan dan akhwat sahabat AII dimanapun berada, maka dengan Syawal ini kita kembali kepada fitrah, karena ibadah itu adalah disyariatkan untuk membersihkan diri kita, baik lahir ataupun batin. Begitu juga ibadah puasa kita, membersihkan diri kita, subhanallah kalau kita uraikan, panjang sekali. Namun, kita berharap kepada Allah supaya semua keutamaan-keutamaan Ramadan kemarin betul-betul kita raih. Kemudian, juga kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada kita Ramadan ini pada tahun-tahun yang akan datang. Kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan hidup waktu itu. Karena insya Allah, saya selalu katakan, kalau selama kiamat belum terjadi, insya Allah Ramadan tetap akan datang pada tahun depan. Cuma menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah di saat Ramadan tahun depan akan datang, ketika dia datang dan tiba, kita di saat itu masih berada di dunia ini, atau tidak ada lagi? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Dan ini harus menjadi renungan. Namun, kita selalu bermohon kepada Allah.
Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka berdoa selalu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian kita bertekad dan berjanji kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, dan kita akan bertekad untuk memperbaiki dan mengoptimalkan lebih baik lagi. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan kembali pada tahun yang akan datang, umat Islam dalam kondisi kuat, dalam kondisi aman, dalam kondisi sejahtera, kemudian dalam kondisi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga pada tahun-tahun yang akan datang kita di Ramadan tidak seperti pada tahun ini, yang mana kita pada tahun ini di dalam Ramadan kita di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19. Tentu kaum muslimin dan muslimat, wabah ini sedikit banyaknya mengganggu kegiatan-kegiatan kita dalam Ramadan, dalam menikmati bulan Ramadan yang telah berlalu. Kita berdoa kepada Allah, semoga pada tahun depan kita ketika Ramadan hadir kita masih hidup dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan kondisi normal kembali. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi normal ini cepat datang, cepat diberikan oleh Allah kepada kita, dan Allah menghilangkan dari kita wabah pandemi COVID-19 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para ikhwah dan akhwat semuanya, saya ingin mengingatkan kepada kita satu makna, bahwa kita sekarang ini berada di bulan Syawal. Kemudian Ramadan kemarin itu adalah sebagai madrasah. Madrasah yang mana di dalam Ramadan itu kita kemarin dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Maka keberhasilan pendidikan dan pelatihan itu lebih hebat dari seluruh pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di perusahaan kita HNI ini. Lebih hebat daripada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh leader-leader terhebat kita. Kalau kita mau betul-betul menghayati apa nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Ramadan dengan segala yang disyariatkan Allah selama Ramadan itu kemarin, dan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam kita ataupun dalam kehidupan kita selama Ramadan kemarin. Kalau nilai itu kita miliki, subhanallah, maka ini adalah akan menghantarkan kita semuanya. Akan menghantarkan semuanya kepada kesuksesan hidup, baik di dunia dan kesuksesan hidup di hari akhirat. Tahukah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat, kan Allah Subhanahu wa taala sederhana ketika dia menjelaskan kepada kita tujuan disyariatkan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kan sederhana, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan saya selalu mengingatkan, apa keharusan kita ini? Kenapa selalu disuruh kita beribadah salat supaya kita bertakwa? Karena di awal ayat surah Al-Baqarah, Allah katakan bukan hanya puasa yang untuk menghantarkan kita kepada takwa, tetapi ibadah-ibadah lainnya semuanya menghantarkan kita kepada takwa. Di seluruh ibadah ini berujung kepada supaya terbentuk, kemudian terwujud manusia-manusia, insan-insan yang muttaqin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu hanya kepada Tuhanmu. Coba di sini lihat ibadah secara umum. Jadi di sini seluruh manusia diperintahkan oleh Allah. Pertama sekali perintah untuk beribadah. Kemudian ibadah itu dihadapkan. Maka ini adalah perintah yang sangat hebat sekali, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dihidupkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk ibadah. Maka apa kata Allah? Beribadahlah kamu. Kemudian ibadah itu kepada siapa kamu hadapkan? Hanya kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kalau ibadah puasa diwajibkan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kamu diwajibkan puasa, orang-orang sebelum kamu juga pernah diwajibkan puasa.
Dan di sini apa? Kamu disuruh beribadah. Kenapa? Kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kamu disuruh beribadah? Ibadah yang kamu laksanakan itu, kalau kamu laksanakan ibadah itu untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan di situ, allazi ja'ala lakum. Setelah itu Allah katakan, setelah itu Allah membilang-bilang nikmatnya kepada kita. Rezeki yang diberikan kepada kita, dia yang telah menurunkan air dan langit dan segala macamnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan akhwat, jadi tujuan bertakwa. Untuk apa takwa ini? Kenapa Allah suruh kita beribadah? Supaya kita menjadi orang bertakwa. Maka saya selalu ingatkan, kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan ketakwaan itu dan dengan memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa, kita menjadi manusia yang sukses. Oleh karena itu di dalam Al-Quran rata-rata setiap perintah bertakwa itu diiringi oleh Allah dengan sukses. Sukses. Coba kita lihat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ujung ayatnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Coba kita baca lagi dalam ayat lain. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti kamu sukses. Kemudian coba lagi lihat lagi. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan kamu memakan riba hai orang-orang yang beriman dengan cara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti kamu sukses. Kemudian coba kita baca lagi di akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti kamu sukses. Bahkan kemenangan yang gemilang itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini luar biasa ini ayat ini ya. Apa kata Allah? Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian katakan, ucapkan ucapan yang jujur. Bertindaklah dengan tindakan yang jujur. Berperilakulah dengan perilaku yang jujur. Semuanya termasuklah berbisnislah kamu dengan berbisnis yang jujur. Kemudian lakukanlah pemasaran marketing dengan marketing yang jujur. Berikanlah informasi terhadap barang-barang kita apakan dengan apa? Kejujuran. Kalau kita mau menjadi orang sukses, kalau kita mau menjadi orang menang, apakah itu dalam bentuk dalam diri kita ataupun dalam sifatnya kita dalam membangun bisnis ini dalam lembaga kita, maka kejujuran harus menjadi kunci. Tapi sebelum kejujuran, iman. Ya allazina amanu, iman. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Kemudian wa qulu qawlan sadida. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang disebut dengan takwa. Faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan meraih dan dipastikan akan meraih kemenangan yang gemilang. Subhanallah kaum muslimin. Maka puasa kemarin mendidik kita untuk menjadi insan yang bertakwa, menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, yang mana insan yang bertakwa ini, inilah yang akan sukses, inilah yang akan menang, inilah yang akan bahagia, inilah yang akan mencapai puncak kesuksesan. Saya ingatkan salah satu ayat, subhanallah. Bagaimana ya, salah satu umat yang diceritakan oleh Allah, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka berada dalam cengkeraman Fir'aun yang dahsyat sekali menyiksa mereka, mengintimidasi mereka. Namun coba lihat, sampai umat Nabi Musa mengeluh. Hei Musa, dulu kami sebelum beriman menjadi pengikutmu, kami sudah tersiksa. Kami sudah azab dan bahkan dibunuh anak-anak laki-laki kami, diperbudak. Kemudian kami setelah menjadi pengikutmu bertambah parah serangan terhadap kami. Apa yang harus kami lakukan ini hai Musa? Maka Musa menasihatkan kepada mereka. Subhanallah. Di ujung ada 4 nasihat Musa kepada kaumnya. Yang pertama, ista'inu billah.
minta tolonglah kepada Allah. Berdoa selalu kepada Allah. Wasbiru. Kemudian kamu harus sabar. Sabar itu apa? Melakukan segala usaha yang dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan seoptimal mungkin. Kemudian menahan diri untuk tidak mundur daripada kebenaran dan untuk tidak goyah di hadapan tantangan-tantangan. Kemudian innal arda lillah. Ingat bahwa bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik Fir'aun dan bukan milik Fir'aun dan antek-anteknya. Bumi ini dan seluruh isinya milik Allah. Kemudian Allah katakan, kalau kita ingin sukses, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik dan kemenangan itu pasti di tangan orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan kemarin adalah ibadah yang telah mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Cuma periksa diri kita masing-masing, para ikhwan dan akhwat sekalian, sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa? Oh, bagaimana itu Pak Ustadz cara untuk memeriksanya? Gampang sekali memeriksanya. Barometernya sudah Allah jelaskan. Saya ini bertakwa atau tidak? Saya ini muttaqin, masuk golongan muttaqin atau tidak? Sudah. Di dalam Al-Quran secara tegas dan rinci sekali. Dan saya nasihatkan kepada ikhwan dan akhwat semua, coba nanti baca kalimat-kalimat at-taqwa dalam Quran. Dan itu banyak sekali. Kemudian di situ nanti ada muttaqin. Yaitu Allah menjelaskan biasanya dalam kalimat muttaqin, orang-orang bertakwa. Allah jelaskan di situ apa ciri-ciri mereka. Seperti umpamanya di dalam surah Al-Baqarah, bil ghaibi. Orang yang benar-benar kuat imannya kepada Allah, iman kepada yang gaib. Inilah kunci. Maka kunci orang bertakwa itu dasar pondasinya iman kepada yang gaib. Maka kalau tidak beriman kepada yang gaib, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, adanya pembalasan, tidak ada, kemudian tidak beriman dengan adanya surga dan tidak ada dan tak mungkin jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu pondasinya adalah iman kepada Allah. Wa yuqimunas shalah. Kemudian ibadahnya kepada Allah kuat. Di keimanannya kokoh, ibadahnya kuat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka rajin berinfak. Kenapa di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun? Kenapa tidak dikatakan beriman kepada yang gaib, kemudian rajin dia beribadah, kemudian dia rajin bekerja? Kenapa langsung wa mimma razaqnahum yunfiqun? Dan sebagian daripada yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka nafkahkan. Kaum muslimin di sini ada makna. Maka di sini sebenarnya ada takdir dan dia bekerja dengan sekeras-kerasnya mencari rezeki. Kemudian rezeki yang kami berikan sebagiannya dibelanjakannya dan diinfakkannya dan dikeluarkan zakatnya dan dibelanjakan di jalan Allah. Artinya apa? Sifat orang bertakwa itu adalah pekerja keras. Dan sifat orang bertakwa itu memberi. Dan bahkan orang bertakwa itu salah satu cirinya bukan hanya sholatnya rajin, tetapi adalah manusia-manusia pembayar zakat. Masya Allah. Kita bangga leader-leader HNI rata-rata pembayar zakat. Jadi kalau sudah penghasilan bonusnya sudah sekitar 6 atau 7 juta, itu sudah wajib zakat itu. Maka itu kemudian juga subhanallah. Kita bangga dengan mitra-mitra HNI, ikhwan dan akhwat semua. Maka semua subhanallah, orang-orang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perusahaan kita ini, lewat perusahaan kita ini. Alhamdulillah mereka rajin bersedekah, rajin menyumbang, rajin mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Allahu Akbar. Kalau ini sudah kita wujudkan, berarti apa? Dia itu keiman kepada yang gaib, ibadahnya kuat, kerjanya kuat, sehingga Allah berikan rezeki kepadanya. Dan ketika rezeki itu Allah berikan, Allah titipkan di tangannya, dan dia belanjakan di jalan Allah demi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini ciri orang bertakwa. Coba kita lihat lagi ciri yang lain. Dalam ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah kamu menuju keampunan Tuhanmu. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih surganya. Allahu Akbar. Yang mana surganya Allah itu? Allah bayangkan luas surga itu berapa. Maka jangan ada di antara kita ini pengen masuk surga sendiri. Surga itu luas sekali. La ilaha illallah.
Bagaimana kita sendiri seluas? Apa kata Allah? Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi ini? Ikhwan akhwat semua, sahabat ANI. Tahukah kita berapa luasnya langit dan bumi? Bumi ini begini kecilnya. Ini adalah planet paling kecil. Bumi ini di antara planet yang ada. Kita sudah menganggap luas. Dan itu satu planet. Dan berapa planet? Kemudian bintang-bintang di langit. Kemudian la ilaha illallah, antara langit dan bumi ini berapa? Yang mana langit dan bumi? Di langit itu bintang miliaran jumlahnya. Satu bintang itu besarannya beribu-ribu kali lipat bumi. Coba bayangkan berapa luasnya. Seluas itulah surga itu nanti. Masya Allah. Oleh karena itu luas. Tetapi ingat, keampunan yang Allah janjikan. Surga yang telah Allah peruntukkan. Allah peruntukkan untuk siapa itu dibangun surga itu oleh Allah. Diadakan surga itu oleh Allah untuk siapa? Lil muttaqin, hanya untuk orang-orang bertakwa. Allahu Akbar. Kesuksesan di dunia untuk orang bertakwa. Karena Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin la'allakum tuflihun, kamu sukses. Kemudian juga surga yang merupakan puncak daripada kesuksesan. Karena Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza, bahwa barang siapa yang telah dijauhkan dari siksa neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, ketika itulah puncak kemenangan dia raih. Allahu Akbar. Maka untuk kesuksesan di dunia, miliki sifat takwa. Raih ketakwaan. Untuk kita menjadi penghuni surga, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dan pendidikan Ramadan itu kemarin adalah wujudnya untuk menghantarkan kita kepada manusia yang bertakwa. Jadi, saya tadi katakan, sudahkah saya bertakwa? Gampang saja. Baca ayat-ayat tentang ciri-ciri bertakwa. Sekarang renungkan kepada diri kita. Sudahkah saya memiliki sifat-sifat ini? Atau saya masih kurang? Atau jauh daripada sifat-sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan? Salah satunya kaum muslimin adalah wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sifatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat orang bertakwa itu suka memberi di kala senang dan di kala susah. Subhanallah. Saya selalu menanamkan dan juga leader-leader yang lain dan juga manajemen bahwa kita bangun bisnis ini bukan untuk semata-mata mencari duit, tetapi kita berjibaku dalam bisnis ini siang dan malam dengan segala cara yang dihalalkan oleh Allah. Kita tempuh untuk apa? Prinsipnya bukan supaya kita meraih kekayaan, menumpuk kekayaan, tetapi prinsip dasar daripada kita membangun bisnis ini supaya kita bisa memberi, bisa berbagi kepada sesama, dan bisa bermanfaat, dan bisa memberi kebaikan. Itu sebabnya Islam ini disyariatkan, ajaran Islam, bahkan Rasulullah diutus bukan untuk mengurusi diri dia saja, bukan untuk mengurusi, tapi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka orang-orang HNI, kami bergabung, kita bergabung di HNI untuk supaya kita masuk daripada elemen, komponen, unsur pemberi rahmat bagi sekalian alam. Maka bagaimana kita menjadi rahmat bagi sekalian alam? Ya tentu apa? Harus menjadi orang beriman. Maka di sini sahabat-sahabat HNI, kita menginginkan setelah Ramadan ini seluruh sahabat-sahabat NI yang sudah lebih daripada 3 juta orang, semuanya adalah insan-insan yang bertakwa. Kalau benar-benar 3 juta insan yang bertakwa dan benar-benar memiliki sifat-sifat ketakwaan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, insya Allah dengan mudah kita akan kuasai dunia. Dunia akan tunduk kepada kita. Tapi ingat, takwa. Sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia suka memberi di kala senang dan di kala susah. Kemudian wal kaziminal ghaiza, orang yang tidak cengeng, orang yang tidak gampang tersinggung. Karena kita dalam perjuangan ini banyak liku-likunya. Kadang-kadang kita di dalam berdagang ini dicemooh orang, diremehkan orang, direndahkan oleh orang, dikecewakan kadang-kadang oleh upline, dikecewakan oleh downline, macam-macam. Apa yang kita hadapi? Tetapi orang bertakwa tidak cengeng. Wal kadhiminal ghaiza.
dia tidak menyimpan dalam hatinya kekesalan apapun. Masya Allah. Allahu Akbar. Orang kalau sudah berjuang, karena beban dalam perjuangan ini kaum muslimin, bukan beban membawa barang kemana-mana, bukan beban naik motor kemana-mana, bukan beban. Beban yang paling berat adalah beban hati. Kalau beban hati ini bersih, dan dia lepas dari beban-beban itu, sehingga dia ringan, kemudian menjadi insyirah. Allahu Akbar. Dunia akan kita raih. Maka di dalam, kenapa sukses Rasulullah dalam berjuang? Karena beban hatinya, semuanya tersingkir. Hatinya itu bersih, hatinya ringan. Sekalipun tantangan dunia ini semua dihadapinya, semua menghadap dia, semua menimpa dia, tetapi hatinya bersih. Maka apa? Seluruh beban dunia ini ringan. Tantangan dunia ini ringan. Maka apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Allahu Akbar. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Arti lapang dada ini artinya apa? Dia tidak membawa sifat-sifat di dalam hatinya. Sifat-sifat kekesalan, sifat-sifat jengkel, sifat-sifat dendam, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki. Bersih. Kalau sudah bersih, inilah modal perjuangan. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Allahu Akbar. Apalagi coba orang berbuat jahat pun kepada dia. Jadi pertama dia selalu memberikan kebaikan. Kemudian apa? Dia tidak menaruh dendam dan juga sakit hati dan kesal hati kepada siapa saja. Kemudian diperlakukan bagaimanapun dia. Dia hadapi dengan sikap apa? Bukan sikap balas dendam, tetapi wal afina 'anil nas, sikap pemaaf. Itulah ciri orang-orang bertakwa. Maka kalau kita sudah menyimpan banyak penyakit hati, itu jauh dari takwa itu. Berarti Ramadan kemarin belum berhasil kita wujudkan, atau dengan Ramadan kemarin kita belum berhasil untuk mencapai derajat takwa. Tapi kalau seandainya, kemudian juga dengan kita suka memberi, maka ini juga ciri. Kalau seandainya masih bakhil, masih takut memberi, masih takut miskin, nanti kalau saya nanti banyak memberi kepada orang, bagaimana nanti bisnis saya akan rugi? Kemudian bagaimana? Kurang, miskin, takut fakir. Kalau sudah takut, itu bukan ciri orang bertakwa. Karena ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka memberi dikala senang dan dikala susah. Kemudian orang yang bertakwa tidak menyimpan kekesalan dalam hatinya bersih. Orang bertakwa, dia tidak sibuk untuk membalas dendam terhadap perbuatan-perbuatan orang, tetapi dia selalu apapun bagaimanapun, walaupun segunung kebaikan diberikan kepada orang lain, lalu diperlakukan dia oleh orang lain dengan sesuatu yang sangat mengesalkannya, tetapi sikap yang mulia yang dia miliki terhadap itu semua, wal afina 'anil nas, orang yang suka memberi maaf kepada manusia lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik kata Allah. Maka dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Saya kira untuk memulai ceramah saya ini, kalau sudah ada pertanyaan? Sudah dokter, ada beberapa yang sudah masuk. Ya. Silakan kalau seandainya, saya lanjutkan materi dulu atau kita terima pertanyaan? Kita jeda dengan pertanyaan dulu dok ya. Nanti setelah selesai pertanyaan baru dokter lanjutkan lagi. Iya boleh. Baik, boleh. Pertanyaan pertama nih dok. Sebentar, saya cek dulu. Tadi dari Ibu Tuti Triana dari Padang nih Ustaz. Ya. Pertanyaannya ini, bagaimana strategi Rasulullah dan sahabat mempersiapkan kekuatan ekonomi menyambut kehadiran Ramadan supaya saat Ramadan bisa fokus kepada ibadah tentunya, terutama tilawah. Syukran Ustaz, seperti itu pertanyaannya. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Ramadan? Memang dalam kebiasaan daripada ulama-ulama kita, kemudian orang-orang yang soleh, Ramadan ini memang fokus dalam banyak memfokuskan diri dalam hablum minallah. Artinya ibadah kepada Allah, khususnya interaksi dengan Al-Quran. Maka seperti Imam Syafi'i namanya. Imam Syafi'i itu
dia akan sibuk menulis, sibuk mengajar, sibuk ta'lim. Tetapi kalau Ramadan, itu dikuranginya seluruh kegiatan-kegiatannya itu. Kemudian dia fokus dengan Al-Quran. Sehingga selama Ramadan itu dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Nah, kalau ibu-ibu lah itu kalau ditanya, kalau diminta dia 60 kali khatam dalam Ramadan. Kapan masak Pak Ustaz katanya? Itu tidak sahur, itu tidak berbuka kita bisa. Artinya begitu. Bagaimana Imam Syafi'i ini memanage waktunya? Ayat pertama ya memang karena Imam Syafi'i. Ayat itu sudah di lidahnya. Jadi kalau kita ini kan dalam Al-Quran ini, menghafal Quran ini ada yang membaca baru di kertas, ya, di mushaf. Kemudian ada yang menghafal, tapi hafalannya kadang lupa, kadang apa. Kemudian walaupun hafal kadang-kadang masih belum kuat hafalannya. Tapi kalau Imam Syafi'i, itu semuanya di lidahnya. Dia Quran itu seperti Al-Fatihah semuanya. Nah, maka dia bisa menghatamkan sesiang. Siang khatam sekali, kemudian malam khatam sekali. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan bahkan di antara mereka kalau sudah Ramadan masuk, mereka tinggalkan kegiatan-kegiatan lain dan mereka fokus. Nah, artinya apa? Saya kira Ibu Tuti tidak perlu bertanya lagi. Maka 11 bulan dari Syawal nanti menjelang Ramadan, maka kita persiapkan, kita optimalkan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Kemudian untuk mencari rezeki, untuk mengoptimalkan dan niatkan, ya Allah, beri rezeki saya murah-murah. Ini untuk apa? Untuk berbagi nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang, berikan rezeki yang banyak, insya Allah. Nah, ya artinya apa? Kalau 11 bulan kita mencari duit, maka jadikan Ramadan sebagai bulan untuk berbagi. Jadi kesempatan membagi-bagi. Maka apa? Saya ada semacam satu hikmah yang luar biasa ya, yang kita ambil daripada pandemi COVID-19 ini. Yang mana kita banyak di rumah, kemudian stay at home, kemudian banyak orang yang berakibat, kaum muslimin dan muslimat, artinya apa? Berakibat pekerjaannya hilang, kemudian menjadi pengangguran. Makanya ada kesempatan bagi kita bahwa Ramadan adalah bulan berbagi. Maka saya pernah juga menjelaskan kepada ikhwah-ikhwah semuanya, mungkin ada yang bertanya, setiap Ramadan omset kita turun. Saya kira saya berkatakan kepada kawan-kawan bahwa bukan turun omset kita, tetapi malah apa? Ramadan itu hakikatnya omset kita naik. Kenapa? Karena Ramadan itu bukan turun hakikatnya, tetapi apa? Karena kawan-kawan sibuk untuk berbagi. Karena kawan-kawan mencas dirinya kembali, yaitu dengan interaksi dengan Al-Quran, dengan banyak ibadah, supaya nanti di bulan Syawal dia sudah siap untuk terbang tinggi dan untuk menguasai pasar dunia. Sebenarnya, oleh karena itu apa? Dicas. Maka ini ibarat HP. Kan tak selalu kita pakai terus. Nah, ibarat HP ini. Kalau pakai terus sinyalnya hilang. Kemudian baterainya tak ada, mati dia, tak bisa dipakai. Oleh karena itu ada masa-masa dicas. Ketika dia masa-masa dicas, dia digantung di listrik. Maka untuk dicas, dan kita cas dengan full. Setelah itu baru karena kita akan pakai dia. Maka Ramadan itu adalah sebagai seolah-olah dalam kehidupan perjalanan hidup kita ini chargernya. Mental kita, hati kita, semangat kita. Maka dengan Ramadan kemarin, halo? Ya, dokter, silakan dilanjut. Oh Ada ya, gangguan sinyal sepertinya ya. Ya, baik, jadi siap. ya Ibu Tuti yang di Padang ya, yang bertanya tadi. Jadi tidak ada masalah bagaimana kita mempersiapkan. Saya juga membaca sebagai kebiasaan-kebiasaan salaf itu mereka punya kotak simpanan yang mana kotak itu khusus untuk Ramadan. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, leader-leader kita itu menyediakan membuat sebuah tabungan. Karena kita selalu tabungan masa depan.
Masa depan dunia kadang-kadang tabungan untuk anak. Tapi adakah kita membuat ini tabungan Ramadan? Artinya apa? Tabungan ini kita sisihkan. Bonus kita sekian. Di antara bonus kita, sekian ini ya Allah untuk Ramadan. Maka kalau kita untuk Ramadan, Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan nanti. Kenapa kita bertekad, berjanji kepada Allah? Maka itulah sebabnya apa? Niat-niat bersedekah apa itu memanjangkan umur kita. Oleh karena itu apa? Kita tabung untuk Ramadan. Ini adalah kotak untuk Ramadan. Setiap bonus kita, apakah per bulan, setiap kita menerima bonus, atau per minggu, atau kapan saja, isi tabung Ramadan. Artinya apa? Ini untuk dibagi nanti selama Ramadan. Sehingga karena ada orang yang tidak punya rencana. Itulah sebabnya kita tidak bisa optimal dalam Ramadan, karena kita tidak punya rencana. Maka apa yang ditanyakan oleh Ibu Tuti ini luar biasa. Maka kebiasaan salaf dulu. Dan ini yang tidak ada kita biasakan. Bahwa mereka menyediakan kotak khusus, simpanan khusus, yang mana simpanan khusus itu mereka niatkan untuk dibagi Ramadan yang akan datang. Nah, maka coba, marilah kita, jadi kita gunakan bekerja keras, apalagi Syawal ini. Syawal ini adalah dinamakan Syawal. Kenapa dinamakan Syawal? Dari kata syala. Syala itu maknanya, salah satu maknanya dalam bahasa Arab, irtafa'a, yaitu naik dan berkobar. Artinya apa? Setelah nilai-nilai Ramadan kita dapatkan kemarin, maka semangat kita untuk meraih dan menang dalam kehidupan ini, itu memiliki semangat yang membara. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan ciri nanti dari mitra-mitra HNI HPAI, keberhasilannya selama Ramadan kemarin, maka semangat yang menjalankan bisnis di HNI ini semakin semakin tinggi dan semakin irtifa. Sehingga apa? Dia akan semangatnya berkobar-kobar untuk menjalankan bisnis ini, dan dia sadar, ya Allah kemarin Ramadan, sedikit saya bersedekah, sedikit saya bisa berbagi. Tolong ya Allah berikan kekuatan kepada saya. Saya akan jalankan bisnis lebih hebat lagi. Dan beri saya rezeki. Dan saya insya Allah Ramadan akan datang. Saya akan lebih berbagi lebih banyak lagi. Dan saya mulai bulan Syawal ini, saya akan sediakan tabung untuk tabungan harta yang akan dibagi-bagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak salah itu. Kita membuat tabungan khusus Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalus sadaqah, sadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling utama dan paling afdal itu adalah sedekah Ramadan. Tapi jangan pula, nanti tidak pula bersedekah. Dari Syawal sampai Ramadan akan datang, tidak pula bersedekah. Itu salah juga. Apalagi, ingat, sedekah itu salah satu keutamaannya tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang kita berikan. Kalau ada orang yang betul-betul butuh, kemudian kita berikan sekarang, maka ketika orang itu butuh dan kita berikan di saat itu, sedekah itu adalah afdal. Artinya, sepanjang tahun kita bersedekah, tetapi harus ada yang kita khususkan untuk Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau program-program itu dari sekarang, kemudian ada juga doa. Doa itu ada doa, ini kebiasaan sahabat ini, generasi salaf. Ketika Ramadan berlalu, maka apa yang mereka doakan kepada Allah supaya amalan selama Ramadan yang telah lalu diterima. 6 bulan mereka berdoa supaya ibadah puasa mereka yang lalu, kemudian ibadah-ibadah lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini sebenarnya bukan hanya masalah diterima di sisi Allah, tetapi apa? Hendaknya seluruh amal-amal yang telah mereka amalkan selama Ramadan terlalu betul-betul berbekas dalam diri mereka. Artinya apa? Di sisi Allah sebagai simpanan pahala yang mana itu akan membuat dia masuk surga. Tetapi untuk mengharungi kehidupan ini, bahwa Ramadan kemarin betul-betul berbekas mewarnai kehidupan dia ke depan, Syawal sampai Ramadan yang akan datang, yang telah mences, yang membuat diri dia lebih semangat, lebih cerdas, lebih bersemangat, bisa lebih menahan diri, kemudian menjadi orang yang bersyukur. Kan di dalam Al-Quran ayat puasa itu ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa dengan puasa. Wa la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu orang-orang bersemangat. Orang yang tidak pernah mengenal lelah. Karena setiap nikmat harus disyukuri. Maka setiap nikmat yang Allah berikan harus diberdayakan. Maka semakin kita diberikan kesehatan, semakin kita berikan kesehatan kita itu, kita tumpahkan kesehatan itu untuk mencari ridho Allah dan berbuat manfaat dan kebaikan untuk sesama. Yang ketiga, apa kata Allah? Daripada puasa itu, wala'allahum
la'allahum yarsyudun, supaya mereka menjadi orang yang cerdas. Berarti setelah Ramadan ini kita harus berbisnis semakin cerdas. Kemudian kita harus semakin takwa dan kita harus semakin menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka doakan semoga yang telah lalu betul-betul berbekas dan menjadi bekal untuk kita untuk menjalani kehidupan ke depan, kemudian menjadi simpanan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya. Kemudian 6 bulan setelah itu menjelang Ramadan datang, mereka tak berhenti berdoa supaya Allah memanjangkan umur mereka supaya ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Terima saya sampaikan. Terima kasih Bu Tuti yang telah bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa banget nih jawabannya dokter. Padat, jelas, Masya Allah, panjang lebar gitu ya. Alhamdulillah, semoga mewakili juga jawaban-jawaban yang mungkin sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Tuti Triana. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya nih. Sembari menunggu pertanyaan masuk dari para agen HNI dan dari para audiens, silakan bagi yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar YouTube, Facebook, ataupun di Instagram. Yang kedua dokter nih terkait dengan bisnis saya ini dokter nih, yang dari Ibu Saparni nih. Ya, Assalamualaikum, mau nanya nih katanya. Setiap mengajak teman-teman saya, mereka selalu menjawab, saya mau cari info dulu apa itu HNI. Kan HNI itu katanya MLM dokter. Nah ini gimana dokter mencikapinya? Ya, ya tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya ada yang orang-orang yang kita ajak, dan jangan berhenti mengajak. Tapi ingat ya, jangan ada dalam image kita setiap orang yang diajak harus ikut kita. Nah, kewajiban kita kan mengajak. Dan tanamkan dalam niat kita bahwa mengajak orang ke HNI ini ada niat baik. Dan dalam rangka menegakkan kebaikan. Yang mana kebaikan inilah yang menjadi ciri khas daripada umat Islam. Umat Islam itu cirinya apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi motivasi kita adalah mengajak. Dan memang kita ini dalam bisnis HNI ini, yang kita memakai MLM ini, kita mengajak saudara-saudara kita supaya bergabung dalam keluarga besar HNI, yang mana kita sama-sama berjuang untuk menegakkan segala bentuk kebaikan, insya Allah di tengah-tengah di dalam lembaga kita ini. Jadi kepada ibu tadi yang bertanya, bagaimana kalau seandainya tunggu dulu? Nggak ada masalah. Maka silakan cari info. Kemudian kena ini masih MLM katanya. Maka salah satu ya saya pesankan kepada leader-leader dalam segala tingkatan supaya mengajak orang itu ada beberapa konsekuensi supaya kita berhasil mengajak. Jadi tidak boleh kita mengajak orang sembarang mengajak. Tetapi mengajak itu harus pribadi kita yang mengajak itu harus menjadi pribadi yang profesional dulu dalam hal yang kita ajak. Itulah sebabnya di dalam dakwah Allah katakan kepada Rasulullah SAW, dan itu diperintahkan oleh Allah supaya ini disampaikan kepada umatnya. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku, inilah syariat yang aku perjuangkan, inilah jalan Allah, inilah siratul mustaqim, ad'u ila Allah. Bahwa tugas saya adalah memanggil, mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian apalagi siapa yang bertugas lagi mengajak orang ke jalan Allah? Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yang mengajak itu siapa? Rasulullah dan seluruh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Maka semua kita ini yang menjadi pengikut Rasulullah, apapun yang kita ajak orang lain itu sesuatu, ingat, harus ajakan kita itu ke jalan Allah. Harus ajakan kita itu kepada jalan yang benar. Tetapi juga ada syarat orang yang mengajak. Apa syaratnya? Di dalam ayat itu, hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Inilah jalanku. Berarti ketika kita mengatakan ini jalanku,
Artinya kita harus paham jalan itu. Gimana kaum muslimin kalau ada orang bertanya, umpamanya jalan ke Padang dari Pekanbaru. Saya bukan tinggal di Bangkinang, saya dari Pekanbaru nih Pak Indra ya, bukan dari Bangkinang. Dari Pekanbaru. Kalau seandainya ada orang bertanya kepada saya Pekanbaru, Pak Ustadz, kemana jalan ke Padang? Nah, karena dari Pekanbaru kan menuju ke Padang, Sumbar. Di mana jalan ke Padang? Gimana saya bisa menunjukkan jalan orang itu kepada ke Padang kalau saya tidak tahu jalan itu? Maka saya harus mengerti dulu jalan itu. Dan jalan mana saja. Maka kita juga dalam bisnis melakukan suluk kegiatan gitu. Kalau kita mengajak orang atau menunjukkan orang sesuatu, kita harus tahu. Itulah sebabnya di HNI luar biasa. Pelatihan. Kemudian setiap orang yang menjadi anggota itu diberikan 2 buku. Maka harus itu memiliki 2 buku itu. Pertama buku success plan. Yang kedua adalah buku knowledge produk. Itu untuk apa? Karena kita yang masuk member-member ini adalah dai-dai di dalam HNI ini. Yang mana kita apa? Ketika mengajak orang-orang lain untuk bergabung dengan kita harus mengerti. Pertama mengerti success plan-nya, kita harus mengerti apa produk-produk yang akan kita distribusikan, kita jual di dalam perusahaan kita ini. Pengetahuan itu harus dimiliki. Maka kesuksesan seorang dai dan bahkan itu menjadi syarat oleh para ulama. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi mungkar, kemudian orang-orang yang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, tak boleh dia mengajak. Dan tak boleh dia berdakwah, tak boleh dia amar ma'ruf nahi mungkar sebelum dia betul-betul mengetahui. Dan bukan bahkan pengetahuannya, bukan sekedar pengetahuan biasa, tetapi ala basirah. Allahu Akbar. Apa ala basirah itu? Artinya dia ditanya dari sisi mana saja. Nah, kalau dalam ilmu marketing, jago dia memasarkan. Membuat orang terkesima. Membuat orang yakin dengan jalan yang ditempuhnya. Dan jalan yang mana orang akan diajaknya untuk menempuh jalan itu. Mengerti. Maka ketika dia, bagaimana seorang member, upline, kemudian dia mencari orang-orang yang akan diajaknya. Apa itu? Ayo kita gabung ke HNI. Apa itu HNI? Saya juga tidak tahu. Itu kan tidak mungkin lah. Oleh karena itu kita masing-masing member ketika dia menjadi member dibekali dengan success plan. Dalam success plan itulah ilmu tentang bagaimana memasarkan. Kemudian di situ nanti terungkap apa akad-akad yang terjadi. Apa yang ada di dalam kontrak-kontrak yang berlaku di dalam HNI ini. Antara manajemen, kemudian antara upline dengan downline-nya dan segala macamnya. Apa hak-haknya, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Setelah itu, karena kita ini berdagang, ada barang yang kita jaga, ada produk yang kita jual. Maka tak mungkin kita menjual produk kepada orang, kita tak tahu apa itu produk. Oleh karena itu, diberikan knowledge product. Di samping itu, tidak hanya 2 buku itu cukup, tidak cukup 2 buku itu saja. Tetapi di samping itu, maka ada pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu, ada yang namanya home sharing, HS, ada namanya BOS, ada namanya macam-macam program. Mulai daripada tingkat yang sekecil-kecilnya, sampai nanti dalam skop yang paling besar. Untuk apa semuanya itu? Supaya kita di HNI ini menjalankan bisnis ini, menjalankan bisnis ala basirah. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, saya minta info dulu. Berarti di sini kadang-kadang ada kelemahan daripada sahabat-sahabat NI dari kita, bahwa kita tidak mampu menjelaskan secara gamblang. Kalau seandainya masalah syariah,
Indra, sudah bisa dilanjutkan? Sudah dokter, sudah jelas suaranya. Silakan. Ya. Kenapa mati-mati? Ini sinyal dokter sepertinya kurang bagus nih dok di sana nih. Oh, saya kira sinyal di sana. Insya Allah di sini aman. Iya. Ya, silakan dokter dilanjutkan. Jadi kalau seandainya ada kita mengajak seorang untuk bergabung, lalu dia pertanyakan dalam masalah syariah untuk kepada mitra-mitra, kan tidak mungkin menjelaskan syariah. Kalau belum menjelasnya secara gamblang apa semuanya, itu nanti butuh belajar di pesantren bertahun-tahun. Itu kan adalah tugas Dewan Syariah. Maka para sahabat, mitra-mitra HNI, kalau seandainya dipertanyakan tentang syariah, cukup memperlihatkan kepada orang yang mempertanyakan tentang syariah atau tidaknya, lihatkan kepada dia sertifikasi yang telah kita peroleh dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini sudah syariah atau belum? Langsung perlihatkan ini, bahwa kita ini adalah perusahaan syariah. Ini sertifikatnya. Ini maka seluruh agen-agen ataupun mitra-mitra perlu dibekali masing-masing mempertanyakan ataupun meminta kepada upline-nya fotokopi daripada sertifikat DSN MUI untuk perusahaan kita HNI, bahwa kita ini sudah dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa perusahaan kita ini dengan seluruh prosedur yang kita jalankan di perusahaan ini sudah disertifikasi sesuai dengan syariah. Kalau tidak percaya dia, maka perlu dia diberikan pengetahuan. Kalau kamu tak percaya kepada MUI, kepada siapa kamu percaya? Kemudian orang yang berhak untuk mengeluarkan, kemudian menilai sebuah gerak bisnis, lembaga bisnis sesuai dengan syariah atau tidak. Dan hal ini tentu kaum muslimin berkepentingan untuk umat Islam. Karena umat Islam tak boleh dia menjalankan bisnis kecuali sesuai syariah. Tak boleh dia mengkonsumsi sesuatu kecuali sesuai syariah. Semua syariah halal. Oleh karena itu, siapa yang telah dibebankan pemerintah untuk memeriksa itu, dan wewenang siapa itu, maka wewenang itu hanya wewenang DSN dalam masalah-masalah ekonomi. Dan DSN telah turun dan memeriksa, dan kita sudah mendapat sertifikat. Kalau ada nanti rincian-rincian yang perlu dipertanyakan, silakan berikan kepada yang bertanya itu nomor-nomor HP konsultasi Dewan Syariah. Dewan Syariah kita ada 3 orang sekarang. Pertama sekali Dr. Oni yang luar biasa pakarnya, dan dia adalah orang yang duduk di SN sendiri. Kita punya Dewan Syariah, ada Dr. Oni Sahroni yang subhanallah, dia itu adalah menjadi rujukan dalam masalah-masalah ekonomi syariah di perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan termasuklah MLM syariah. Maka silakan nanti konsultasi dengan Dr. Oni, dan juga kita punya Dr. Endi. Subhanallah, itu juga orang DSN, duduk di DSN, dan silakan. Dan manajemen dengan Dewan Syariah telah memberikan peluang untuk seluruh mitra berkonsultasi langsung ke Dewan Syariah. Dan nomor-nomor HP mereka sudah tersosialisasi. Bahkan untuk saya sendiri sudah ada di buku Success Plan. Nah, sampai itu sudah ada nama saya di sana, ada nomor HP saya. Silakan nanti. Jadi kalau ada yang pertanyakan sesuai syariah, kontak ini Dewan Syariah. Silakan kamu pertanyakan. Nanti apapun yang mereka pertanyakan, kami insya Allah akan berusaha untuk menjawabnya. Kemudian dalam masalah-masalah lain, seperti knowledge product, kemudian bagaimana menjalankan teknik bisnis, teknik pemasaran, itu ikutkan mereka dengan pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh leader-leader masing-masing. Maka leader-leader kita ini leader hebat, luar biasa, motivator luar biasa, yang mana ada orang yang tak pernah bergerak, tapi setelah mendengar motivasi mereka bergerak luar biasa. Maka diarahkan saja ya, saudara-saudara kita yang masih bertanya. Kalau syariahnya masih dipertanyakannya, arahkan dia tunjukkan kepadanya sertifikat, arahkan dia kepada Dewan Syariah. Dan para member perlu punya kontak-kontak Dewan Syariah dan minta kepada manajemen, barang siapa yang belum ada. Kemudian untuk masalah-masalah teknis marketing,
maka ikutkan mereka kepada pertemuan-pertemuan yang telah di-manage oleh leader masing-masing. Masalah knowledge product juga sudah ada KHT. Kita sudah punya konsultan-konsultan di dalam perusahaan kita ini, herbalis kita, Masya Allah, yang mereka betul-betul ahli di bidangnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini lebih jelas lagi nih ya. Bahkan dipersilakan ya bagi para agen HNI, mitra HNI yang masih ragu akan kesyariahannya, bisa langsung WA ya, ataupun menghubungi Dewan Syariah ya. Alhamdulillah kita sudah punya 3 Dewan Syariah yang luar biasa hebat dan diakui keilmuannya. Alhamdulillah. Baik, Dokter, pertanyaan berikutnya ya, masih seputar ini ya, perihal HNI tadi, yang datang dari Ibu Siti Humairoh. Beliau bertanya nih, di HNI tidak ada bonus rekrutmen, Dokter. Tapi jika anggota di bawah kita belanja, maka kita pun mendapatkan poinnya atau poin grup. Nah, apakah itu bisa disamakan dengan hadis berikut? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia pun akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Jawab. Ya, luar biasa sekali. Jadi artinya apa? Bonus-bonus yang diberikan itu pertama sekali ya, perlu diketahui, itu ada kunci tadi, tanpa mengurangi pahala orang itu. Dan ini konsep ini yang dijalankan oleh HNI. Jadi umpamanya di dalam hadis itu kan jelas, barang siapa menunjukkan orang kepada satu kebaikan, berarti orang melaksanakan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang dikerjakan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Berarti apa? Bonusnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memberikan kepada dia tanpa orang yang melaksanakan itu kurang sedikit pun. Maka kita mengambil konsep ini juga. Artinya apa? Ini satu prinsip yang perlu diketahui oleh seluruh mitra-mitra. Bahwa bonus-bonus yang dibagi ya oleh perusahaan kepada mitra-mitra yang sudah berjasa di dalam merekrutmen, kemudian mengajak downline-downline-nya untuk bersama-sama menjalankan. Maka tidak ada di sini bonus namanya rekrutmen murni, tidak ada. Tetapi semuanya adalah berbasis amal. Artinya apa? Dia merekrut, lalu orang itu berdagang, lalu orang itu jualan, lalu orang itu beli. Tapi kalau rekrut apa itu tidak ada, itu nanti sama. Dan juga tidak ada arti, itu sama aja nanti dengan namanya piramid atau apa. Tidak, kita tidak. Kita harus baru dia akan mendapatkan bonus itu. Ya ketika apa? Ketika terjadi penjualan, ketika terjadi aktivitas ekonomi yang mana di situ ada pembelian, baik dia membeli untuk konsumsi atau dia membeli untuk diperjualbelikan lagi dan membangun jaringan dan membangun pasar dalam jaringannya sendiri. Maka orang seperti ini mendapat bonus dari perusahaan. Dan bonus ini prinsipnya pertama sekali bahwa bonus ini dibagi oleh perusahaan dari keuntungan perusahaan, bukan diambil. Makanya apa? Upline mendapat bonus dari kinerja downline-nya. Tetapi apa? Bukan berarti dia mengambil hak downline-nya. Jadi hak downline diambil dikasih sama upline, tidak. Tanpa mengurangi hak downline sedikit pun. Jadi apa? Upline-nya mendapat bonus, tapi apa? Hak yang namanya hak downline tidak terkurangi. Oleh karena itu saya menantang siapa di antara mitra HNI yang merasa bahwa apa? Hak-haknya tidak dibayarkan dan diberikan kepada upline-nya. Maka semuanya, tapi ya kalau ada orang cita-cita begini, berapa dapat bonus upline-nya, begitu pula bonusnya dia. Akan itu kan tak mungkin pula. Karena upline-nya ketika dia berbisnis, dia memang jaringan, bukan dia saja jaringannya. Malah barangkali dia punya 10 jaringan, bahkan ada 12 jaringan, ada 20. Ini baru bergabung kemarin mau sama pula dengan upline-nya. Oleh karena itu kan berbasis prestasi. Dan apa yang diterima oleh upline itu, ingat para mitra, itu bukan hak downline yang dibagi-bagi kepada mereka. Tetapi apa? Perusahaan berbagi keuntungan. Kenapa? Karena perusahaan telah mematok setiap produk itu berapa keuntungannya. Kemudian apa? Perusahaan tidak mengambil semua keuntungan itu untuk perusahaan. Tetapi apa?
perusahaan membagi-bagi keuntungannya itu. Bahkan apa? 70% barangkali ya dari keuntungan perusahaan itu dibagi-bagi kepada mitra-mitra yang berprestasi. Sesuai dengan prestasinya masing-masing, dan masing-masing orang yang bergerak dan berbisnis telah mendapatkan haknya dan tidak dikurangi sedikit pun untuk membayar bonus-bonus upline-nya. Tidak ada. Maka semua mendapatkan hak sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan levelnya, kemudian tanpa mengurangi dan tanpa ada sifatnya perusahaan mengambil hak-hak downline untuk diberikan kepada upline. Tetapi hak upline yang telah diberikan perusahaan, bonus-bonus itu murni daripada keuntungan perusahaan. Wallahu alam. Maka bisakah disamakan begitu? Bisa, kenapa tidak? Maka saya kadang-kadang saya katakan, MLM itu haram. Mana ada dalil mengatakan MLM haram? Ada. Qala Allah Ta'ala MLM haramun. Mana? Allah berfirman MLM haram. Tidak ada. Rasulullah bersabda MLM haram. Itu membuat agama namanya itu. Bahkan apa? Nilai-nilai agama mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip MLM. Kenapa prinsip MLM ini apa? Artinya apa? Orang-orang yang sudah berjasa, dia mendapat bagian daripada semua yang diamalkan. Seperti apa? Rasulullah SAW sekarang. Apapun yang kita amalkan sekarang, sholat kita, apapun amal-amal sholat yang kita lakukan, itu Rasulullah mendapat bagian daripada apa yang kita amalkan. Coba Rasulullah sudah berapa generasi sampai sekarang. Itu Rasulullah dapat semua itu. Semua orang yang sholat miliaran dapat pada Rasulullah. Kenapa? Para apa hubungan Rasulullah dengan kita? Mana dia langsung ketemu dengan kita, langsung berjuang di tengah-tengah kita. Beliau sudah wafat dalam umur 63 tahun. Tetapi beliau telah menunjukkan kepada sahabat menunjukkan begini-begini. Sahabat kepada tabi'in kepada generasi berikutnya. Sekarang apa? Ustaz Mawardi juga menyampaikan kepada yang lain-lain. Nanti Bapak Ibu juga menyampaikan kepada yang lain-lain. Itu namanya apa? Jaringan yang tidak putus-putusnya. Dan setiap jaringan itu di sisi Allah mendapat pahala. Dan kita memakai prinsip ini di dalam bisnis kita ini. Tak ada salahnya. Karena tak ada pula larangannya. Dan juga apa? Dan nilai-nilai ini adalah nilai yang luar biasa. Kemudian juga MLM ini sangat luar biasa ya. Di dalam merekrut. Kenapa kita pakai MLM? Keanggotaan, kemudian kita pakai jaringan. Kaum muslimin dan muslimat ini adalah untuk mengikat diri kita bersama. Supaya kita sama-sama berjuang, sama-sama kita memproduk apa yang kita konsumsi, kemudian apa yang kita produk itu juga kita bisa di situ kita perjualbelikan dan kita bisa menjadi pedagang. Kemudian produk-produk yang berkualitas itu kita juga bisa pasarkan kepada dunia. Kemudian juga apa? Meningkatkan kesejahteraan kita bersama dan juga membuka lapangan kerja bagi apalagi di tengah-tengah sekarang lapangan kerja itu susah sekali. Maka alhamdulillah kita dengan MLM dan kemitraan ini dan dengan keagenan ini, dengan ada nomor ID segala macamnya, itu semuanya adalah sebenarnya komitmen kita bersama, konsisten kita bersama untuk membangun sebuah bangunan bisnis yang mana tujuannya rahmatan lil alamin. Maka apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi bisa kita lakukan dengan berjamaah. Maka semakin banyak jemaah yang bergabung dan komit di sini, maka insya Allah semakin kuat dan semakin besar apa yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang Islam itu sesuai dengan komitmen dan kontrak yang telah mereka buat bersama. Maka di sini pas menjadi anggota, kita sudah punya kontrak-kontrak masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita masuk MLM, jangan dibayangkan seperti bisnis-bisnis retail biasa di luar. Tidak. Karena di sini ada komitmen-komitmen, di sini ada syarat-syarat, di sini ada apa? Dan syarat-syarat itu dipastikan tidak ada yang bersifat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi semuanya insya Allah sesuai dengan syariah. Dan itu diperbolehkan kita untuk membuat komitmen itu bersama. Itu tempat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dokter jawabannya. Ya, semoga tadi sudah cukup terjawab ya Bapak Ibu ya pertanyaan yang tadi ditanyakan. Nanti kalau kurang puas atau kurang
detail lagi jawabannya bisa langsung forward pesan ataupun WA ke Dr. Mumardi. Baik dokter, pertanyaan berikutnya yang akan masuk ini ada dari saking banyaknya jadi saya coba sortir dulu nih. Oh, dari Mas Sugi. Mas Sugi nih. Ya. Ini terkait perintah sholat, dokter. Itu sebenarnya perintah sholat itu sejak kapan gitu ya? Dan sebab ada keterangan bahwa nabi-nabi sudah melaksanakan sholat sebelum Nabi Muhammad SAW. Silakan dok. Iya. Ya, kalau perintah sholat itu semenjak apa namanya Nabi Adam itu, semenjak manusia pertama. Ya, kalau perintah sholat itu adalah salah satu ibadah yang bersifat universal. Kemudian apa sifat universal? Artinya ini adalah ibadah yang disyariatkan kepada semua manusia dan semua nabi dan semua umatnya. Maka tidak ada umat yang tidak sholat. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana? Coba salah satunya juga umat Nabi Musa. Bagaimana dialog ketika Rasulullah menjemput perintah sholat ketika beliau Mi'raj, kemudian turun. Dan Musa sempat bertanya, berapa yang kau terima kewajiban sholat untuk umatmu? Maka Rasulullah katakan 50. Muhammad, jangan Muhammad. Pergi lagi kamu kepada Allah. Minta lagi kau diskon. Minta diskon. Kenapa? Saya pengalaman dengan umat saya. Nah, pemerintah sekian saja tak sanggup mereka. Apalagi umatmu Muhammad 50. Maka bolak-balik. Setiap balik kurang 5. Setiap balik kurang 5. Setiap balik balik lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kepada umat Nabi Musa juga salat itu diwajibkan. Sehingga Pak Musa punya pengalaman dengan umatnya. Berapa kewajiban salat dan bagaimana mereka melaksanakannya. Alhamdulillah. Dikurangi sampai 5 waktu. Setelah 5 waktu masih juga Musa mengatakan, susah umatmu itu nanti susah. Tidak mungkin dia. Apa kata Rasulullah? Malu saya lagi kepada Allah. Tapi apa Allah mengatakan? Walaupun 5, tapi pahalanya tetap 50. Itulah sejarahnya kita menjadi 5. Tapi bagaimana syariat sholat kepada umat-umat yang telah lalu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum perintah sholat pun, dan ini juga salah satunya bahwa dalil yang menyebutkan bahwa sholat itu ada sebelumnya, yaitu umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama ketika ditanya, kan Rasulullah kan ketika dia di Gua Hira, dia sholat dia situ. Kemudian yang dipertanyakan, padahal perintah sholat itu baru di Isra Mi'raj. Umur Rasulullah ketika itu 53 tahun atau 50 tahun. Kemudian apa? Rasulullah di Gua Hira itu umur 40 tahun. Perintah sholat baru 13 tahun setelah itu. Ketika Isra dan Mi'raj. Sekarang Rasulullah selama itu sholat nggak? Sholat. Maka sholat bagaimana yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah laksanakan, maka ulama menjelaskan di situ apa? Sholat beliau adalah sholat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana rinciannya? Wallahu a'lam, karena Rasulullah juga tidak merincikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sugi tadi ya, perihal perintah sholat. Baik dokter, pertanyaan berikutnya nih. Ini agak-agak ilmunya tinggi ini. Saya juga belum paham nih dokter ya. Mohon dibantu. Dari Mas Ayas atau Mbak Ayas nih ya. Dalam berbisnis yang syariah katanya tidak boleh ada igro. Nah, mohon penjelasannya dokter. Ya. Ya, igro itu ada tagrir ya. Tagrir namanya. Jadi memang hal-hal yang perlu, salah satu hal yang perlu dihindari di dalam bisnis itu adalah ighra. Ighra itu memperdaya orang. Jadi merayu dengan memperdaya. Tapi berbeda, yang namanya bisnis kalau tidak merayu orang gimana lah? Tak jalanlah bisnis ini. Tapi yang berbeda ighra dengan marketing, dengan taswik. Maka taswik ini, taswik yang tidak sampai kepada ighra itu adalah taswik yang betul-betul melaksanakan nilai-nilai syariah. Silakan Anda melakukan marketing, tapi jangan sampai Anda di situ
menyembunyikan. Ataupun pertama sekali, Anda ketika marketing menjelaskan produk Anda itu apa adanya. Tuh. Artinya secara jujur dan transparan. Kalau seandainya Anda menjelaskan produk Anda apa adanya dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa itu tidak ikhra itu bukan ikhra itu. Ya. Nah, jangan nanti karena ada pula orang dia menjelaskan ya memang namanya begini. Ada MHS. Nah, MHS kita pasarkan, kita marketkan. Nah, nanti kita ini luar biasa minyak ajaib. Tapi jangan pula nanti dibilang menyembuhkan segala penyakit. Ada orang mati kemarin hidup dibuatnya lagi. Itu ikhra itu. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya apa? Seluruh testimoni-testimoni yang telah ada kan, kemudian dia kumpulkan, kemudian dia jadikan sebagai bahan marketingnya, tidak ada masalah. Karena itu adalah realita. Kemudian itu adalah pengalaman. Kemudian itu adalah sesuatu yang nyata. Maka kalau kita menyampaikan dengan apa adanya tanpa membuat kebohongan, tanpa berlebih-lebihan, maka ighra itu adalah apa? Melebih-lebihkan. Kemudian memperdaya orang, merayu-rayu orang, sampai dia supaya terikat, tetapi apa? Dengan melakukan kebohongan. Kemudian dengan melakukan mempromosikan barang-barangnya secara berlebihan. Sehingga membuat orang terpedaya. Kalau kualitasnya cuma umpamanya B, nanti dia bilang A. Kemudian barang itu ada semuanya, maka saya larang. Kalau ada umpamanya di antara mitra mengatakan untuk memasarkan HNI, ini adalah satu-satunya MLM syariah. Itu tidak boleh itu. Itu masuk ighra itu. Mana ada satu-satunya? Kita ini adalah salah satu bagian daripada bisnis syariah. Tapi tidak seluruh bisnis syariah ada sama kita. Itu salah itu. Itu ighra namanya itu. Sehingga memalingkan orang lain tidak boleh. Kemudian juga produk-produk kita. Inilah satu-satunya produk yang mujarab di dunia. Tak ada lainnya. Itu ighra, tidak boleh itu. Itu sudah berlebihan. Artinya apa? Pasarkan, marketkan dengan apa adanya, transparan, jujur, kemudian apa? Tidak berlebih-lebihan, dan tak boleh pakai sumpah-sumpah. Ini demi Allah. MHS ini apa? Ngapain pula demi Allah? Kalau demi Allah itu bersumpah, itu baru kita bersumpah untuk apa? Untuk mempertahankan hak kita. Ya, hak kita diambil orang, ya, tanah kita dirampas orang. Setelah itu apa? Ngaku pula orang punya tanah itu. Nanti di hadapan pengadilan, disuruh kita bersumpah. Itu boleh bersumpah. Tapi kalau jual barang, tak boleh bersumpah. Ya, kalau seandainya dia percaya. Kalau tidak, ya sudah. Kita cari cara lain. Tapi usahakan cari terus. Maka apa? Kalau dia tidak mau dengan cara ini, tempuh cara lain. Berarti apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita cara-cara marketing. Maka kalau disusun nanti, maka mitra-mitra leader ini yang hebat-hebat itu sudah bisa menyusun buku sebenarnya apa? Teknik marketing, sistem marketing dari pengalaman dia. Sehingga keluar seperti yang dilakukan oleh Pak Firly. Wah, kalau seandainya seluruh leader seperti Pak Firly, dahsyat HNI ini. Mudah-mudahan semuanya seperti Pak Firly, disusun. Setiap pengalaman-pengalaman itu ditulis. Subhanallah, inilah menjadi, sehingga apa? Uang dapat, pengalaman luar biasa, kemudian menjadi ilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak ighra ya, kalau seandainya dia transparan, jujur, apa adanya, silakan dengan bahasa-bahasa yang indah. Tapi kalau sudah menipu, berlebih-lebihan, berbohong, apa itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tandanya berarti kalau yang berlebih-lebihan itu nggak baik, dokter ya. Kita pas-pas aja gitu, dok ya. Ya, yang biasa ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, dokter nih. Ada beberapa pertanyaan sama, saya coba rangkum. Dari Pak Arif juga ya. Tadi dari Pak Arif nih. Perihal pelanggaran kode etik, dokter nih. Seperti yang ada di lapangan saat ini kan banyak laporan-laporan. Mungkin contohnya seperti adanya rekrutmen ulang agen, kemudian juga ada pembelian yang tidak diinput, ataupun juga karena tidak melayani agen lain karena bukan jaringannya. Nah, ini gimana? Mohon penjelasannya, dokter. Ya. Untuk menghindari hal seperti ini. Ini sebab ini semuanya kan sifatnya personal ya. Maka ini perlu selalu dilakukan pembinaan. Oleh karena itu
kepada mitra-mitra baik yang di level-level LED, kemudian dan semua level lah. Saya menyarankan bahwa benahi selalu niat, kemudian benahi selalu motivasi kita dalam menjalankan bisnis ini. Ya, uang bukan menjadi tujuan kita. Tujuan hidup bukan uang. Bahwa kita sekarang menjalankan bisnis ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi pertama sekali kita jalankan bisnis ini adalah untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban diri kita masing-masing sebagai hamba Allah. Maka kita wajib menjaga nama baik kita, wajib memberi nafkah diri kita, wajib memberi nafkah istri kita, anak-anak kita. Maka itu semua konsekuensinya apa? Tentu dengan berusaha. Maka ketika kita masuk bisnis ini, HNI, itu adalah dalam rangka menafkahi diri, kemudian menafkahi anak istri. Oleh semuanya itu adalah niat-niat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa apa? Dan memberi nafkah diri, anak dan istri itu kewajiban dari Allah. Maka kita berarti dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, bahwa kita jalankan bisnis ini adalah untuk menyebar kebaikan kepada sebanyak orang, untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk menjadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi orang yang terbaik hidup kita ini bagi orang lain. Saya selalu katakan, hidup kita bukan untuk kita. Maka tidak ada makhluk diciptakan oleh Allah hidupnya untuk dia. Maka pisang diciptakan Allah, tak ada pisang makan pisang, tapi pisang berbuah untuk dimakan oleh banyak makhluk. Salah satunya adalah manusia. Mangga berbuah mangga. Mangga tak ada makan mangga. Buahnya lebat sekali. Tapi mangga tak pernah menikmati buahnya. Siapa menikmati buah mangga? Maka adalah manusia. Burung-burung. Subhanallah. Kita juga. Itu konsep hidup yang di alam sekitar kita ini. Mari kita renung. Saya ini hidup untuk apa? Menafkahi diri. Oke. Itu kewajiban. Anak istri. Untuk itulah kita hidup. Kita hidup. Untuk anak kita. Untuk istri kita. Kemudian apa? Untuk umat kita. Untuk bangsa dan untuk negara. Maka kita adalah prinsipnya dalam menjalankan bisnis ini untuk memberikan manfaat. Kalau prinsip-prinsip ini ada dalam diri, maka apa? Maka orang akan berusaha menjalankan bisnis ini dengan benar. Dan kita sudah diatur oleh juga, maka perusahaan ini sudah mengatur kode etik bagi leader-leader semuanya, bagi mitra-mitra semuanya. Maka BC-BC, kemudian juga yang di bawahnya, yang mana pusat-pusat perbelanjaan yang telah ditetapkan oleh manajemen, oleh perusahaan, itu berkewajiban menginput. Maka harus mereka menginput jual beli daripada mitra. Jangan lalai, karena itu hak orang lain. Maka jangan sampai abaikan hak orang lain. Kalau hak kita terabaikan tak masalah, tetapi ketatlah kita kepada hak orang lain. Allahu Akbar. Ini ada orang mencak-mencak kalau haknya sedikit, diambil orang. Tapi hak orang banyak sekali yang hilang dalam astagfirullah. Ini bukan ciri orang mitra HNI. La ilaha illallah. Mitra HNI kalau hak dia yang apa? Dia relakan. Kan itu tadi prinsip orang yang menang itu. Ini orang yang kaya, orang sukses di dunia akhirat. Karena kalau dia hak dia, wal kaziminal ghaiza. Dia tidak akan kesal. Dia tidak akan menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik. Walaupun hak dia diambil. Tapi sikap yang diapakannya wal afina anin nas, itu memberi maaf. Tetapi kalau sikap dia untuk orang lain dia jaga, maka hak-hak orang lain, maka ketat dalam menjaga hak orang lain dan ketat dalam menjaga kewajiban kepada orang lain. Inilah prinsip daripada. Jadi kewajiban kita bayar, hak orang lain kita jaga. Maka dengan begitu kehidupan ini akan jalan dengan baik, jalan dengan adil, dan semuanya berdampingan dengan nyaman, dengan tentram, dan dengan saling nanti bersinergi dalam ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat sekalian, itu adalah kasus-kasus personal. Oleh karena itu kita juga menginginkan, kalau saya Dewan Syariah menginginkan orang-orang yang melanggar, yang mengabaikan hak orang, maka silakan lapor dia kepada kode etik. Maka supaya dia ditegur, diberikan teguran.
Karena itu bukanlah sifat mitra-mitra HNI. Apalagi memanipulasi, apalagi nanti mengejar-ngejar target. Kemudian dengan mengabaikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia yang telah dijalankan syariah. Demi mengejar uang, mengejar bonus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang seperti ini tak akan berkah. Tidak akan Allah berkahi nanti rezeki yang didapatkan. Sekalipun kadang-kadang perusahaan memberikan bonus karena perusahaan hanya melihat kepada angka ataupun kepada bukti-bukti nyata. Tapi kalau seandainya tersembunyi di situ cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak benar, nanti itu adalah dia dengan Allah akan berhadapan. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, apa gunanya hidup kita ini lagi? Oleh karena itu, para mitra, tolong jaga hak orang lain, kemudian maksimalkan kewajiban-kewajiban kita dibayar. Kemudian kalau ada hak-hak kita diambil orang lain, jangan terlalu jangan terlalu kesal. Tapi miliki sifat orang bertakwa. Tetap hati kita bersih dan maafkan mereka. Kemudian untuk mencegah supaya tidak terjadi. Tapi jangan memaafkan diam pun pula. Nanti ada upline kita. Atau nanti ada BC-BC yang tidak menginput orang lain. Atau hak kita tidak inputnya. Silakan maafkan dia. Tetapi laporkan perusahaan. Tidak ada masalah. Laporkan perusahaan. Nanti perusahaan akan memberikan tindakan. Karena kalau seandainya didiamkan, tidak dilaporkan, di secara pribadi silakan maaf. Tetapi secara etika untuk menjaga perusahaan ini. Sebab kalau semua kita diam terhadap tindakan-tindakan pusat-pusat penjualan yang tidak menginput, diam kita semua, hancur perusahaan ini kita semua nanti. Ini sama dengan kasus yang diceritakan Rasulullah, ada orang yang di kapal, kemudian kapal itu 2 tingkat, ada yang tinggal di bawah, ada tinggal di atas. Lalu semuanya butuh air minum. Maka ketika dia butuh air, lalu atau di sebuah sungai. Ketika dia butuh air, kalau mau ke atas nanti segan dia. Malas dia ke atas karena banyak orang. Nanti melangkah-langkahi orang. Akhirnya dibocorinya kapal itu dari dalam, dari bawah. Supaya ngambil air dari bawah, dibocorinya dari bawah. Tentu masuk air, tenggelamlah kapal itu. Kalau ketika dia membocorkan kapal itu, semuanya diam dan menonton saja, maka akan tenggelam semuanya. Itulah sebabnya seluruh penyelewengan, seluruh penyimpangan dalam perusahaan ini, mari sama-sama kita bersinergi untuk membenahinya. Maka silakan kalau personal, maafkan, tetapi pelanggaran itu tidak boleh diizinkan. Harus laporkan kepada kode etik untuk diberikan tindakan dan sanksi demi menjaga perusahaan kita ini bersama-sama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, luar biasa jawaban dari dokter. Jadi ini juga sebagai pengingat bagi kita semua, para agen HNI dimanapun berada, bahwa kembalikan lagi kepada niat, dok ya. Pada niat yang baik, insya Allah kebaikan akan datang pada kita. Oke, baik. Karena terkait waktu, jadi mohon bisa disampaikan closing statement dokter, untuk acara pada pagi hari ini. Pertanyaannya sudah habis? Sudah, dokter, sudah. Sudah semua sudah mewakili, karena beberapa pertanyaan tadi ada yang sama, jadi saya rangkum seperti itu. Oh begitu, ayolah, oke lah. Ya, baik, para ikhwan dan akhwat semua, para sahabat HNI dimanapun antum berada, pertama sekali ya selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian saya mohon maaf lahir batin. Saya sebagai Dewan Pengawas Syariah yang banyak berinteraksi dengan mitra-mitra dan agen-agen di mana-mana. Kadang-kadang dalam memberikan jawaban kasar sekali, kadang-kadang terlambat memberikan jawaban di WA, kemudian ada yang tidak dijawab sama sekali. Jadi saya mohon maaf, dan itu adalah kekurangan saya semuanya. Dan kadang-kadang bisa saja tentu jawaban saya adalah salah. Oleh karena itu saya ada kesalahan, ada kekurangan, ada kesilapan, itu semuanya dari diri saya, dan kemudian itu dari setan. Tapi kalau ada yang maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf tersebut, atas segala kesalahan dan dosa tersebut. Kemudian saya minta maaf kepada saudara-saudari sekalian, berhubungan kita di bulan yang suci ini, di bulan yang fitri ini. Semoga kita bersih ya antara kita sesama kita. Setelah itu saya berterima kasih kepada kita semua, karena semua kita berjasa dalam membangun perusahaan kita ini, dan perusahaan kita ini alhamdulillah dirasakan sekarang oleh masyarakat sangat bermanfaat sekali. Produk-produk dan yang kita produksi subhanallah luar biasa kualitasnya, kemudian tersosialisasi
dengan gigihnya usaha-usaha dan upaya-upaya yang diperlihatkan oleh para leader sehingga produk-produk kita ini tersosialisasi. Maka terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah menjadikan itu semua bagi kita sebagai amal ibadah di sisinya dalam rangka mensosialisasikan, menyebarkan apa menjadi perintah Allah, yaitu mendistribusikan, menyebarkan, memproduksi, mengkonsumsi produk-produk yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan kita dengan perusahaan kita ini menjadi jembatan kita menuju ridhonya Allah dan menuju surganya Allah. Dan betul-betul semua kita yang berada di perusahaan ini adalah detik-detik hidup kita di perusahaan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka untuk menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga kita di bulan Syawal ini kita bisa tingkatkan lagi upaya kita, optimalkan lagi, dan kita lebih cerdas lagi dalam memproduksi, dalam memarket, kemudian dalam mensosialisasikan, kemudian mudah-mudahan dengan semangat, kecerdasan, dan kita syukuri terus apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah ke depan perusahaan kita ini akan lebih melejit, dan insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bahwa kita menguasai penguasa pasar dunia, insya Allah betul-betul terwujud dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.